Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang larutan buffer atau larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga atau buffer? Larutan yang dapat digunakan untuk mempertahankan pH pada rentang tertentu. Jadi kalau buffer itu atau pH penyangga itu punya rentang tertentu gitu, tuh dia pH berapa sampai berapa gitu ya. Larutan penyangga ini biasanya terdiri atas suatu asam lemah. Perhatikan asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi asam lemah dengan basa konjugasinya atau basa lemah dengan asam konjugasinya gitu. Ini biasanya buffer tuh terdiri dari ini. Contohnya larutan penyangga itu tidak berubah walaupun ditambah sedikit asam atau sedikit basa atau dilakukan pengenceran. Maksudnya tidak berubah apanya? Jadi pH-nya itu cenderung tidak berubah secara signifikan jika ditambahkan sedikit asam kuat, basa kuat atau saat dilakukan pengenceran. Berarti kalau pengenceran ini ditambahkan apa? Ditambahkan air gitu ya. Nah, adanya di mana aja sih si buffer ini dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling sering, yang paling mudah kita temukan adalah ada di dalam darah kita. Di dalam darah ada campuran asam karbonat H2CO3 dengan ion bikarbonat HCO3-. Jadi darah kita tuh punya rentang pH 7,4 gitu. Dan selalu meskipun kita makan yang asam, makan yang basah, dia akan mempertahankan pH-nya pada rentang tertentu. Kalau nggak salah tuh 7,2 sampai 7,6 apa ya? Tapi normalnya tuh 7,4 gitu. Nah, jadi nanti paling rendah segini, paling tinggi segini, tidak pernah sampai 2 gitu atau sampai misalnya 12 gitu, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau larutan buffer ini bisa mempertahankan pH pada rentang tertentu. Kemudian dalam sel atau cairan intraseluler ada H2PO4- dengan HPO4-. Oke, terus kita masuk ke jenis-jenis larutan penyangga. Larutan penyangga ini ada yang larutan penyangga asam atau sebutnya buffer asam, ada yang disebutnya sebagai buffer basa. Saya suka membuat perumpamaan supaya mudah. Biasanya kalau buffer atau larutan penyangga itu melihat pada yang lemah. Kalau yang lemah itu asam, maka berarti dia biasanya buffer asam gitu. Kalau dia basa, yang lemahnya yang basa, berarti dia buffer basa. Contohnya misalnya ini ada asam lemah dengan basa konjugasinya, jadi dia buffer asam. Maka nanti untuk mencari pH, kita bisa menggunakan H+, sama seperti dulu kita belajar asam basa biasa. Hanya H+-nya beda rumusnya. Jadi rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah gitu ya, dibagi molnya garam, dikali oleh valensinya garam. Ini rumus untuk mencari buffer asam. Jadi taunya dari mana kalau dia buffer asam, Bu Erika? Ya lihat asam lemahnya itu, yang lemahnya itu berasal dari asam. Lalu kalau bingung ya lihat aja, kalau ada Ka-nya biasanya kan berarti lemahnya asam ya. Ini kan pertanda untuk asam lemah. Oh, berarti dia buffer asam gitu. Kemudian kalau buffer basa atau larutan penyangga basa berarti terdiri atas basa lemah dengan konjugasinya. Maka rumus mencari pH-nya adalah OH- gitu ya, sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali dengan valensi. Ini rumus untuk mencari pH. Rumus pertamanya adalah cari OH dulu, kemudian cari POH, baru cari pH gitu kan ya. Ininya sama seperti asam basa biasa, hanya rumus OH dan H+-nya saja yang berbeda. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama supaya lebih cepat. Suatu larutan mengandung 0,1 asam asetat dan 0,01 mol natrium asetat, memiliki pH titik-titik. Nah, ini termasuk soal yang gampang dan baik hati. Kenapa? Karena sudah diberitahu dalam bentuk mol seperti dalam rumusnya gitu ya. Jadi ini, nah sekarang kita harus tentukan dulu nih untuk mengerjakan ini. Ini buffer asam atau buffer basa? Buffer asam. Tahu dari mana nih buffer asam? Betul. Pertama ada Ka-nya. Ka itu kan menunjukkan asam lemah gitu ya. Karena yang lemah-lemah kan yang punya ketetapan itu menunjukkan asam lemah. Berarti dia buffer asam. Maka kita mencari pH-nya kita harus cari H+-nya dulu. Rumusnya H+ apa? H+ adalah Ka
dikali molnya si asam dibagi mol garam dikali valensi. Oke, Ka-nya berapa? Situ ada 10 pangkat minus 5. Mol asamnya sudah dengan baik hati dikasih tahu 0,1. Berarti satunya 10 pangkat min 1 ya. Biar gampang. Mol garamnya adalah, garamnya garam apa nih? 0,01 berarti 10 pangkat minus 2. Garamnya garam apa? Natrium asetat. Berarti natrium asetatnya adalah CH3COO. Nah, kalau asam asetatnya adalah CH3COOH. H ini menunjukkan asam. Nah, kalau tidak ada OH, tidak ada asam, tidak ada H-nya, berarti dia garam. Oke. Nah, sekarang gimana? Valensinya berapa nih? Karena 1. Berarti di sini valensinya 1. Jadi gimana nih? 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 2. Berapa? 10 pangkat minus 4. Maka pH sama dengan minus log 10 pangkat minus 4 sama dengan 4. Selesai. Gampang ya? Sampai sini ngerti kan? Berarti ini rumusnya yang perlu dihafal kan? Tuh. Oke, itu adalah rumus untuk mencari buffer asam. Kemudian lanjut contoh soal yang kedua. Tentukan pH larutan penyangga jika kita mencampurkan asam asetat juga CH3COH dengan natrium asetat 100 ml 0,1 molar. Gimana cara mengerjakan soal ini? Sama, karena yang diketahuinya si asam lemah dengan garamnya, berarti kita bisa langsung pakai rumusnya H+ sama dengan apa tadi rumusnya? Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensi gitu ya. Ka-nya udah ada itu 10 pangkat min 5, 1 kali 10 pangkat minus 5. Mol asamnya udah ada belum? Mol asam itu berarti molnya si CH3COOH ya. Udah ada belum? Belum. Maka kita perlu cari apa yang diketahui. Ada molaritas dan ada volume. Maka kita pakai rumus mencari mol yang molaritas dikali volume. Molaritasnya berapa? 0,1 kali 100 mili. Berapa ini? 10 milimol. Oke. Bu, nggak itu harus diubah ke liter? Boleh diubah, boleh nggak? Yang penting atas bawah nanti mol asam dengan mol garam harus sama. Kalau misalnya mol semua, milimol semua. Oke, kita cari mol garamnya dulu. Karena kita butuh mol asam, mol garam gitu ya. Mol garamnya sama rumusnya molaritas dikali valensi. Karena ini ketahuinya molaritas dengan volume. Kali valensi, kali volume. Molaritasnya si garam adalah 0,1 kali 100 mili sama 10 milimol. Gitu. Oke, jadi sini 10 per 10. Valensinya berapa? Nih, 1 ya. Oke, berarti ini coret 10 pangkat minus 5. Maka pH-nya berapa? Minus log 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Selesai. Paham sampai sini? Oke. Yang selanjutnya jenis buffer yang selanjutnya adalah buffer basa. Nah, buffer basa cirinya berarti berasal dari basa lemah dengan asam konjugasinya gitu. Rumusnya apa tadi? Pakai OH-. So kita masuk ke contoh soal dulu. Tentukan pH larutan penyangga jika dicampurkan 100 ml amonium hidroksida dan 100 ml NH4Cl 0,1 molar. Berarti ini apanya? Ini adalah basa lemahnya. Taunya dari mana dia basa? Pertama dia ada OH-nya yang menunjukkan dia basa. Tahu dari mana dia lemah? Ada Kb, NH3. Kb dan Ka hanya dimiliki oleh yang senyawa lemah. Berarti kita gimana cara mencarinya? Sama kayak tadi. Cuma nulisnya OH- karena dia basa. Buffer itu biasanya merujuk pada yang lemah. Kalau yang lemahnya basa berarti dia buffer basa. Maka kita pakai OH-. Rumusnya apa berarti? Kb dikali mol basa dibagi molnya garam dikali valensi. Kb-nya berapa? Ada tuh 2 kali 10 pangkat minus 5 gitu ya. Mol basanya berapa mol basa? Nih, udah ada belum mol basa? Nggak ada. Kita cari dulu molaritas dikali volume. Berarti 0,1 kali 100. Berarti ini 10 milimol. Dibagi mol garamnya berapa? Sama molaritas dikali volume. Molaritasnya adalah 0,1, volumenya 100. Oke, berarti 10 milimol juga
dikali valensi. Valensinya berapa? 1. Oke, ini dicoret jadi 2 kali 10 pangkat minus 5. Maka pOH-nya berapa? pOH sama dengan minus log 2 kali 10 pangkat minus 5. Berapa berarti? 5 min log 2. Gitu kan? Oke, berarti cara mencari pH-nya gimana? Maka pH sama dengan 14 dikurangi pOH. 14 dikurangi 5 min log 2. Berapa nih? 9 plus log 2. Selesai. Gitu doang bisa. Nah, ini soal jika diketahui buffer basah, rumusnya adalah yang ini. Gitu. Ada 2 tipe ya, setelah tadi saya kasih contoh. Ada lagi nggak contoh soalnya? Nggak ada. Ada contoh soal yang baik banget. Kenapa? Karena dia sudah ngasih dalam bentuk mol. Nih perhatikan. Dia sudah ngasih dalam bentuk mol langsung. Jadi kamu tinggal masukin ke rumusnya selesai. Ada soal yang kayak nomor 2 dan yang basah tadi. Yang diketahui adalah simolaritas dengan volume gitu. Jadi kita harus cari pakai rumus ini. Gitu. Kalau nanti yang diketahuinya massa gimana? Yang diketahuinya gram misalnya. Berarti carinya mol sama dengan gram per mr. Gitu caranya. Sampai sini paham? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.